Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ulia? Alhamdulillah Bu, mohon maaf mengganggu. Saya ada tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah tentang uh, dilema etika dan rujukan moral. Apakah Ibu bersedia? Sangat bersedia untuk wawancara ini, karena bagaimanapun juga ini adalah program pemerintah, harus didukung. Nah, terima kasih kalau sudah bersedia Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, mungkin selama ini bagaimana Anda, Ibu, atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, terutama siswa yang bermasalah. Biasanya itu terjadi pada siswa kelas 9. Ya, tentang moral. Satu sisi kita harus menyelamatkan siswa, karena siswa itu punya masa depan. Ya, contoh kasus yang terjadi saat ini, siswa kena kasus dengan kepolisian, tetapi bagaimanapun juga kita sebagai pemimpin, anak sebagai generasi bangsa tetap harus diselamatkan. Jadi intinya tetap dia punya hak untuk belajar. Jadi pada intinya tidak dikeluarkan, tetapi dibimbing, dibina, koordinasi dengan orang tua, dengan kepolisian. Tetap anak itu punya hak untuk tetap sekolah dan juga untuk melaksanakan kegiatan ujian. Berarti dalam mengidentifikasi Ibu melihat kasusnya terlebih dahulu ya Bu ya? Ya jelas, kita harus lihat kasusnya kenapa bisa terjadi. Karena pada dasarnya semua itu bukan kesalahan anak saja. Karena itu kan juga ada kesalahan dari pihak mungkin di rumahnya ataupun juga di sekolah. Nah jadi dalam hal ini kita harus bijak mengambil suatu keputusan. Ya akhirnya kita juga kembali ke moral kita juga, moral anak juga. Ya tetap kita harus memperjuangkan anak itu, karena bisa saja nanti ke depannya itu anak menjadi anak yang baik. Ya, karena tugas seorang guru, pendidik itu kan mengajar, melatih, mendidik. Ya, sama halnya juga kepala sekolah juga harus memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Tuh yang minimal semua dilibatkan, yang kita lihat dulu ya kan etikanya. Itu kan juga untuk kalau anak langsung dikeluarkan, kita juga harus menjaga nama baik sekolah. Kenapa itu anak keluar? Nah baru kita panggil dulu. Kasusnya kita panggil orang tuanya, bagi orang tua, wali kelasnya, guru, dan juga guru BK-nya. Ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya pada intinya kita lihat dulu apa itu permasalahannya, kemudian kita ambil solusi, bagaimana solusinya dan bagaimana tindak lanjutnya untuk permasalahan yang dihadapi. Dan kita juga harus adanya suatu musyawarah bagaimana tindak lanjut siswa itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama kita lihat kasusnya dulu, ya kasusnya apa. Kemudian mempertimbangkan pihak yang berkepentingan. Kemudian kita perlu diskusi dengan yang berkepentingan, ya misalnya kalau di sekolah ya minimal dengan wali kelas, guru kelas, dan guru BK-nya. Kemudian kita ambil keputusan, bagaimanapun juga bagaimana anak ini punya masa depan. Supaya menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik anak juga. Nah, siswa itu karena kebetulan SMP di sekolah ini ada kelas jauh terbuka, ya jadi anak hak tetap sebagai SMP 2, tetapi kita pindahkan pembelajaran di SMP terbuka. Kesalahan itu jangan dijadikan suatu nilai yang anak itu jatuh, menjatuhkan moral anak. Tetap kita harus membangkitkan anak untuk motivasi menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda
anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kita harus bermusyawarah. Kita musyawarahkan, biarpun ya ibu sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan, walaupun itu punya hak untuk ambil keputusan. Ya, yang efektifnya adalah kita ambil musyawarah dulu. Yang musyawarah kita ambil sisi baiknya siswa itu dari guru, wali kelas, dan guru BK. Tetap kita harus musyawarah. Pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangannya, terkadang kalau kita memanggil orang tua murid, kita jelaskan ya, dijelaskan itu yang terjadi. Ya terkadang orang tua murid karena merasa anaknya sudah disekolahkan, disangkanya sekolah itu udah baik aja. Padahal di sekolah siswa itu nggak mau belajar, bolos, tawuran, ngerokok, ya lah. Jadi pada intinya orang tua itu ada yang menerima, ada yang tidak. Itu aja tantangan dari orang tua. Ya terkadang orang tua dari pihak orang tuanya, padahal anak kan paling lama di rumah gitu. Tapi ada juga orang tua yang menerima. Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tergantung situasi, kondisi, permasalahannya. Kalau permasalahan itu harus segerakan, segerakan. Karena bagaimanapun juga kita jangan menunda-nunda permasalahan. Karena itu harus sudah dimusyawarahkan, cari solusinya agar lebih baik. Jadi pada intinya segera gitu, jangan ditunda. Ya misalkan kalau misalkan harus segerakan, ya kita harus kepentingan yang lain kita tunda. Tetapi kalau misalkan bisa ditunda, ya kita bisa menggali dulu. Tetap kita harus menggali dulu. Oh kalau bisa ditunda ya ditunda. Kita ambil jadwal yang kira-kira tidak mengganggu kegiatan. Karena bagaimanapun juga kan di sekolah tetap KBM harus tetap berjalan. Nah, pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Intinya kita mengambil keputusan itu harus musyawarah, kemudian harus ada kerjasama. Nah kerjasama kalau di sekolah siswa kita harus kerjasama dulu dengan guru, dengan wali kelas. Ya kerjasama juga dengan orang tua atau dengan pihak yang terkait. Yang terkait itu bisa aja mungkin dengan tokoh masyarakat apabila diperlukan seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda pengambilan keputusan dilema etika? Untuk mengambil suatu keputusan, kita tuh harus bijak. Tidak ada unsur dendam. Intinya kita harus bijak, mengikuti kata hati. Itu kata hati kita tuh yang penting untuk yang terbaik. Dan mengutamakan kepentingan siswa yang ada di sini. Pada intinya, karena kita di sekolah ya siswa itu harus keluar atau lulus menjadi yang terbaik. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah memberikan jawaban-jawaban dari atas wawancara saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya di sekolah, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi diri saya dan untuk bisa disebarkan ke yang lain. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pada intinya untuk wawancara ini, ya kesimpulannya kita harus bijak dan mengikuti kata hati. Ya kepentingan siswa harus lebih diutamakan. Ya mudah-mudahan tetap semangat sebagai guru penggerak dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya ada tugas dari kegiatan program guru penggerak untuk mewawancarai pemimpin di sekolah seperti kepala sekolah. Jadi boleh apakah ada waktu untuk kegiatan wawancara ini? Ya.
untuk kegiatan wawancara, alhamdulillah ada waktu Pak Allah. Silahkan. Baik Bu, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, biasanya di dalam kasus dua hal ini, yang pertama adalah dari permasalahan yang muncul dari guru. Biasanya kayak misalnya si guru ada kegiatan MGMP, nah harinya berbenturan dengan dia mengajar. Biasanya kegalauan tersebut terjadi apakah ikut MGMP, itu kan kepentingan pribadi dan juga sekolah. Yang kedua adalah meninggalkan siswa. Nah, hal seperti itu kadang membuat saya membantu menyelesaikan dalam pemilihan gitu. Biasanya saya langsung memberikan surat tugas untuk mengikuti MGMP karena itu akan menjadi prestasi buat sekolah juga gitu. Berarti untuk menjalankan pengambilan keputusannya, contohnya bisa dijelaskan? Ya, misalnya dilihat dari kepentingannya terlebih dahulu. Apakah misalnya dampak dari kegiatan tersebut itu membawa nama baik sekolah atau tidak, kayak gitu Pak. Jadi lihat dari kepentingannya si guru tersebut. Kalau misalnya kepentingannya untuk pribadi dan tidak ada unsur sekolah, itu tidak akan diberikan solusi. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang sering digunakan untuk pengambilan keputusan? Ya, biasanya dilihat dari masalahnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah dianalisa apa yang menjadi permasalahan, baru dilihat apakah ini akan muncul permasalahan baru atau tidak. Nah, setelah dilihat dari seperti itu, baru pengambilan keputusan. Nah, untuk yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa saja? Dalam keefektifan pengambilan keputusan adalah yang pasti tidak merugikan pihak manapun. Biasanya apakah di dalam pengambilan itu ada orang yang dikorbankan atau tidak. Biasanya kan masalah itu seperti itu. Misalnya kayak hal tadi, apakah guru itu harus meninggalkan kelas atau tetap di dalam kelas. Nah, itu kan berarti ada satu hal yang memang harus dipilih. Nah, saya sebagai pemimpin harus dilihat dulu ini kepentingannya untuk apa. Kalau memang untuk sekolah, maka diberikan solusi untuk memilih gitu. Kalau misalkan biasanya ketika pengambilan ada suatu masalah, terus pengambilan keputusannya diselesaikannya itu ada waktu tertentu apa tidak? Kalau pengambilan keputusan itu bagaimana munculnya permasalahan tersebut, jadi tidak ada jadwal tertentu, misalnya ditentukan 1 minggu sekali atau apa, tapi muncul masalah maka diselesaikan gitu. Ya, berarti langsung diselesaikan. Iya. Nah, faktor apa saja sih yang bisa Ibu jadi lebih mudah untuk mengambilkan pengambilan keputusan itu? Faktor yang pertama yaitu pasti dari pengalaman. Yang kedua rasa simpati dan empati, biasanya dipertimbangkan oleh rasa biasanya. Jadi kita tidak harus saklek harus mengambil keputusan A, tetapi mengimbangi dengan keputusan-keputusan lain dan juga dari masukan-masukan sekitar. Ya, dari permasalahan yang terjadi itu yang sudah dialami, pengalaman apa saja yang sudah didapat? Ketika kita ada masalah, yang pertama itu harus dibicarakan. Jadi tidak ada masalah tanpa solusi. Jadi kalau dipendam terus nggak akan ada penyelesaian. Jadi harus dibicarakan dengan orang yang bermasalah maupun dengan tim. Biasanya saya mengikut sertakan para waka untuk menyelesaikan. Kemudian masukan-masukan dari guru-guru senior biasanya seperti itu. Kemudian udah ya seperti itu. Untuk pertanyaan wawancaranya mungkin hanya begitu saja Bu. Jadi saya mohon mau mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah diganggu, dan mudah-mudahan kedepannya saya dapat pengalaman dari jawaban Ibu yang
Ibu ungkapkan barusan. Ya, sama-sama Pak Aul, mudah-mudahan apa yang saya sharing bermanfaat untuk Pak Aul. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum.